Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope all of you are fine. Last time we have already studied about the conditional one. We have already studied about conditional type 1. Now we are going to study about actually we continue to conditional sentence type 2, but before we go there you must learn about tense that are in the conditional type 2. There are two kind of sentence. There are simple past tense and past future. Okay, so now we are going to study about simple past tense. Ya, jadi sebelum kita ke pelajaran berikutnya, kita review yang kemarin, yaitu kita belajar mengenai conditional type 1, di mana conditional type 1 itu terdiri dari dua tenses, yaitu present dan future. Jadi semuanya present tense, future tense. Itu yang jadi belum terjadi yang sekarang dan yang akan datang. Nah, Ibu harap untuk conditional type 1 ini kalian sudah pahami betul, kalian bisa praktekkan untuk berbicara dengan lawan bicara, maybe with your family or your friends, ya. Jadi kalau kamu pengen berangan-angan untuk the next future yang akan datang, for example, after graduating, if I graduate from SMK YEMIK, kalau saya lulus dari sekolah YEMIK, I will, tergantung kalau mau kuliah, I will go to the university, atau mau cari kerja, I will find a good job, ya. Jadi apa yang ingin lakukan pada waktu yang akan datang. Nah, sekarang kita beralih ke type 2-nya. Nah, conditional type 2 sama dengan type 1, ada dua tenses. Nah, dua tenses ini berbeda. Kalau yang kemarin dalam bentuk present, kalau yang tipe 2 ini berbentuk past. Past itu lampau, ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tenses yang pertama yang nantinya ada di conditional type 2, yaitu simple past tense, ya. Simple past tense. Simple itu sederhana, past lampau, tense bentuk. Jadi kita akan belajar bentuk lampau yang sederhana, ya. Jadi kita gunakan apa sih simple past tense? Yaitu apabila kita ingin menyatakan atau menceritakan satu kegiatan yang sudah kita lakukan pada waktu lampau, ya. Kapan itu lampau? Ya, maybe yesterday, kemarin, atau yang pakai last week, last month, last year, atau last night, tadi malam. Bahkan dalam bahasa Inggris 1 menit yang lalu, baru saja itu mungkin 1-2 detik, itu baru saja bahasa Inggrisnya just now, itu udah masuk kategori bentuk ini, simple past tense, ya. Kalau misalnya sekarang saya bilang I speak English sekarang, tapi kalau bicaranya yang tadi sudah lewat 1 menit yang lalu atau setengah menit lalu, namanya just now, baru saja, kita sudah pakai bentuk ini, ya. Jadi kalau kamu mau berbicara tentang kegiatan yang sudah kalian lakukan pada waktu lampau, maka kalian pakai bentuk ini, ya. Oke, kita lihat apa sih simple past tense itu, ya. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau, ya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan. Kalau kemarin present, yang sekarang future yang akan datang. Jadi past tense ini di tengah-tengah yang kalian pelajari. Jadi misalnya kalau ini present, misalnya ini present sekarang.
Terus kemarin kalian pelajari sini future. Nah, ini pastnya ini di tengah. Past tense ini di tengah. Jadi kalian kemarin belajar present tense, bentuk yang sekarang di conditional type 1. Terus kalian belajar juga future tense, itu yang akan datang. Nah, past tense ini di tengah-tengahnya. Ya, past tense. Jadi yang sudah kalian lakukan ya. Bisa juga di belakangnya yang sini, di belakangnya present ya. Jadi sudah kita lakukan. Jadi simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau ya. Bahkan 1 menit pun beda. Kalau bahasa Indonesia mau bilang saya makan kapan saja, mau makan sekarang, mau makan tadi pagi, mau makan nanti malam, saya makan. Tapi kalau bahasa Inggris tidak. Kalau saya sekarang makan, I eat. Nah, kalau makannya sudah tadi 1 menit yang lalu, bukan eat lagi. Nah, apa yang kita gunakan kata kerjanya? Kalau kemarin present tense kita pakai base form, yaitu verb 1, kata kerja utama asli. Sekarang kita lihat rumus dari simple past tense. Kita lihat untuk bentuk kalimat positifnya atau pernyataan ya. Nah, kita lihat di sini untuk kalimat bentuk past atau past tense, kita lihat bentuk pertama yaitu pada kalimat positif ya. Kalimat positif tentu saja diawali dengan pola kalimatnya subjek ya. Subjek apa saja? Ayu Dewi ya, Ayu Dewi. Terus he, she, it ya, apa saja. He bisa my father, my uncle. She my mother, my sister, etc. ya. Lalu setelah subjek diikuti verb 2. Nah, kalau yang lalu kita belajar present verb 1 ya. Verb 1 itu base formnya, kata kerja dasarnya atau kata kerja aslinya ya. Nah, sekarang kalau bentuk lampau kita pakai verb 2, yaitu menyatakan sudah lewat. Jadi kalau kamu mau pakai verb 2 tanpa objek itu apa saja ya, bisa berupa benda atau tempat atau keterangan waktu, itu kita sudah bisa kita sebut dengan past tense ya. Kita lihat contohnya untuk kalimat positif yang bentuk ini, subjek plus verb 2 plus objek. Kita lihat di sebelah kanan contoh kalimat, kita lihat di sini, we attended the festival last week. Kamu tanpa mengatakan last week ya, last week ini nggak usah dipakai, misalnya cukup we attended the festival. Nah, attend di sini menghadiri, kita tahu bahwa kamu sudah menghadiri, kamu sudah datang ke festival itu ya, entah kapan, mungkin tadi malam, seminggu yang lalu. Yang penting kamu sudah datang ke sana tanpa keterangan waktu ini ya. Jadi dengan melihat dari mana? Dari sini, attended verb 2. Nah, verb 2 ini ada 2 macam. Ada namanya reguler ya, kalian ingat, ini kan Ibu mengulang ya, mengulang yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya ya. You have already studied in the 10th grade and 11th grade ya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Jadi kata kerja yang beraturan. Nah, kata kerja beraturan di verb 2 ini paling mudah, dia hanya diberi akhiran ya. Akhirannya ada 2 macam, boleh pakai ed ya atau ed, misalnya kalau bahasa Inggrisnya ed, ini kebetulan nih attend diakhiri dengan 2 huruf ed, attended ya. Atau ada yang dikasih dengan d saja, cukup d saja. Contohnya apa? Dance ya, dance itu menari, berakhiran e. Nah, kalau menyatakan menarinya sudah kemarin atau tadi pagi lewat, cukup dance-nya ditambah d saja, tidak perlu e lagi ya. Jadi kalau sudah kata kerjanya berakhiran e, cukup ditambah akhirannya d. Tapi kalau seperti ini, attend ya, tidak ada e-nya di terakhir, maka ditambah akhiran ed, attended ya. So without adverb of time ya, without adverb of time last week, we know that someone ya has already gone to the festival ya. Jadi tanpa keterangan waktu last week ini kita tahu bahwa seseorang atau kami di sini sudah menghadiri festival ya. Jadi maksudnya objek ini yaitu
Menghadiri apa? Oh, festival. Kapan? Last week. Nah, ini yang disebut objek ya. Jadi subjeknya we, verb 2-nya attended, terus objeknya apa saja pelengkapnya? Oh, ini menghadiri festival dan keterangan waktunya minggu yang lalu. Bisa ganti kapan? Oh, kemarin, yesterday. Kapan? Oh, last night, tadi malam, atau last week ya, atau hari Sabtu yang lalu, last Saturday ya. Nah, karena ada dua kata kerja yang berbeda di verb 2 ini, yang satu beraturan namanya regular verb. Regular beraturan verb. Jadi kata kerja beraturan yaitu cukup tambah akhiran id atau d saja ya. Ada yang tambah id atau d saja. Kayak dance tadi ya, tambah d saja. Nah, yang kata kerja yang contoh satunya lagi yaitu memakai irregular. Ir itu tidak, regular beraturan. Jadi kata kerja verb, irregular verb, kata kerja verbnya tidak, regular beraturan. Jadi kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa dia disebut kata kerja tidak beraturan? Karena dia berubah. Ya, berubah. Kalau verb 1-nya apa? Drink. Masih ingat nggak? Oke, good, drink ya. Jadi asalnya dari base formnya verb 1-nya, kata kerja aslinya drink ya. Karena di sini minumnya sudah tadi, yaitu di sini terangan waktunya this morning ya. Atau bisa kalian ganti dengan 2 hours ago, 2 jam yang lalu, atau just moment ya. Atau just now, baru saja. Nah, tetap kata kerjanya harus berubah, drink jadi drank. Nah, inilah disebut tidak beraturan. Kalau yang beraturan cukup tambah akhiran aja, kata kerjanya tidak dirubah, cukup tambah akhiran apa? I dan D, atau dance ditambah D ya. Nah, kalau ini berubah dari drink jadi drank ya. Banyak lagi, ingat ya, di mungkin kalau kamu nggak ini bisa ada dicari di kamus, itu biasanya ada di lampiran terakhir, itu ada irregular verb ya, atau kalau dia cari di Google juga ada ya, apa saja irregular verb ya. Jadi nah, untuk irregular verb ini harus dihafalkan, tidak bisa tidak. Kalau kamu sudah hafal dengan irregular verb, sudah familiar ya. Caranya familiar bagaimana? Banyak membaca ya, dari teks-teks itu, dari bacaan-bacaan. Karena bacaan itu kebanyakan memakai verb 2 ya. Hampir semua bacaan itu rata-rata memakai verb 2, apalagi recontext ya. Nanti kalau di ujian ada itu pakai recontext ya. Recontext itu menceritakan peristiwa yang lalu-lalu, atau juga menceritakan biografi seseorang. Nah, biografi seseorang kan yang sudah dilakukan pada waktu dulu-dulu ya, tokoh-tokoh terkenal ya. Itu selalu ada di ujian, itu biografi teks itu ya. Kalian sudah pelajari kan kemarin bulan yang lalu, Juli, you have already studied about a biography text ya. Nah, itu biografi semua tokoh-tokoh dunia maupun domestik Indonesia lokal, itu semuanya pakai verb 2 ya. Nah, kalau kalian sudah hafal dengan irregular verb, kalian akan tahu, oh ini regular nih, oh tinggal tambah ed. Jadi taunya mana irregular, mana regular, yaitu dari sering membaca ya. If you always read the text ya, you will understand about, you can compare, you will understand which one is verb 1 and which one is verb 2 ya. Jadi breng, oh tahu nih verb 2 ya. Banyak memang, tapi kalau kamu menghafalkan, sering menghafalkan, mudah. Contohnya gini, drink itu ada kelompoknya ya. Verb 1 drink, verb 2 drank. Itu verb 3-nya drang, tulisannya pakai u. Drink, drank, drang. Nah, ngafalinya begitu, jangan satu-satu. Drink, drank, drang. Terus contohnya lagi mana yang kayak gitu? Oh, swim, swim, swam, swam. Sama tulisannya. Swim pakai i, drink pakai i. Verb 2-nya pakai a, drank, swam. Verb 3-nya pakai u, swam, drang. Nah, u dibacanya a ya. Jadi
drink, drank, drank, swim, swam, swam. Ya, jadi do, did, done itu senada ya. Kalau kamu sudah biasa menghafalkan gitu lebih mudah ya. Drink, drank, drank, see, saw, seen, ya. Jadi akan tahu which one is verb 1 and which one is verb 2 ya. Oke. Jadi dengan bentuk yang ini, yang sederhana ini, untuk lampau pas verb 2 ini, coba kalian praktekkan tiap hari untuk berbicara ya, di rumah maupun sama teman, saudara dan sebagainya ya. Apa yang sudah kamu lakukan? Misalnya semalam kamu ngapain? Oh, semalam saya ketemu. Last night. Ingat keterangan waktu bisa di depan atau di belakang. Misalnya semalam saya ketemu sama Pak Yoga, gitu ya. Last night, I bertemu. Kalau sekarang bertemunya meet, double E ya kan, bacanya meet. Oh, ketemunya semalam. Oh, pakai verb 2 ini irregular. Jadi bilangnya last night I met. Bacanya met ya. Kalau I-nya 2 bacanya meet. E-nya 1 itu verb 2 bacanya met. I met Mr. Yoga. Di mana? Misalnya at the mall misalnya ya, atau di mana? At school dan sebagainya ya. Jadi itulah kalau kita sudah tahu perbedaan verb 1, verb 2 gampang. Jadi kalau kamu mau bicara apa yang sudah kalian lakukan yang kemarin, also you remember about verb 2 ya. Jadi selalu ingat kalau mau bicara positif atau statement, pernyataan ya, nah itu harus pakai verb 2. Verb 2 ada regular yang beraturan ini maupun irregular. Oke? Go on ya. I hope you have already understood ya. Mengerti ya? Understand ya? Paham ya? Oke. Now we are going to the second type, yaitu yang pola kedua, yaitu di sini pakai to be ya. Kalau tadi pakai verb kata kerja, nah sekarang ada yang pakai to be. To be, ingat waktu dibentuk yang kemarin present tense ada to be juga. Kalau to be present namanya to be present, jadi to be yang sekarang kata kerja bantu. To be itu kata kerja bantu ya, karena dia fungsinya membantu kata kerja. Itu to be present kemarin is MR. Nah kalau sekarang kita pakai to be was dan were ya. Ingat was untuk apa saja? Was untuk 3, I, he, she, tambah 1 it ya, 4. Jadi kalau kamu pakai was untuk subjek I was, he was, she was, it was. Were dipakai untuk you, they, we ya. You were, they were, we were ya. Nah dengan memakai to be ini kita juga bisa membedakan yang kalian bicarakan itu kejadiannya kapan, sekarang atau sudah lewat. Nah kalau yang sekarang, yang kemarin present. Contohnya kamu sekarang lapar, I am hungry ya, karena to be ini diikuti oleh adjective atau adverb atau noun ya. Adjective apa? Kata sifat. Adverb apa? Kata keterangan. Apa kata keterangan? Misalnya di mana? Kayak tadi ketemu Pak Yoga di mana? At school ya. Terus noun itu kata benda. Contohnya apa? Contohnya I'm a student. Kalau nanti kamu sudah kerja tahun depan, soalnya sudah kerja, kamu juga bukan I'm student lagi. I was a student of SMK Yemik. Jadi kamu pernah jadi murid SMK Yemik ya. Jadi kalau udah mantan alumni nggak boleh bilang M lagi, diganti dengan was ya, itu bedanya. Jadi pemakaian to be di sini was were juga menyatakan bahwa yang kalian ucapkan adalah sudah dilakukan, bukan yang sekarang lagi. Tapi kalau yang sekarang yaitu pakai to be yang kemarin, to be present is MR. Saya lapar sekarang, I'm happy. Saya bahagia, I'm happy. Saya lapar, I'm hungry ya. Saya haus, I'm thirsty. Tapi kalau sudah lewat, sudah kemarin-kemarin, so you can speak with to be, was, or were ya.
I was sad. Nah, saya sedang sedih ya. I was hungry. Laparnya tadi pagi, sekarang udah nggak lapar lagi ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. She pakai apa? Was. She was ya. She was absent yesterday. Tanpa keterangan waktu yesterday ini ya, kita tahu bahwa kamu kemarin absen, nggak masuk ya. Why did you absent? Why were you absent? Kenapa kamu absen? Oh, I was sick, ma'am. I was sick. Was kemarin sakitnya, sekarang udah enggak ya. I'm fine now. I'm well ya. I'm now fine ya. Jadi kalau yang kemarin I was sick, saya kemarin sakit, so I was absent. Ya, jadi kemarin saya absen karena kemarin saya sakit ya. Jadi I was absent yesterday because I was ill. I was sick. Ya, ill sick sama ya. Nah, ini yang diikuti oleh to be. Jadi absent ini dia berupa adjektif ya. Sama absent bisa diganti apa? Hungry, happy, sad, diligent, rajin ya. Adjektif itu gampang, cirinya apa? Dia punya lawan kata. Ya, punya lawan kata. Absent lawannya apa? Oh, present. Happy lawannya apa? Sad, ya. Terus clever, smart lawannya stupid. Big lawannya small. Nah, itu yang disebut adjektif. Kata sifat, dia selalu mempunyai lawan kata ya. Oke, sekarang kita pakai yang diikuti adverb. Nah, ini contohnya. She was in Singapore. Nah, dia ada di Singapura. Sekarang di mana? Oh, udah nggak di Singapura lagi, karena di Singapurnya was, berarti sudah lewat. Berarti mungkin tadi malam dia masih di Singapura, sampai Jakarta pagi ini tadi subuh. Sekarang udah sampai, berarti kemarin semalam dia masih di Singapura ya. Nah, itu jadi kemarin atau bahkan 2 menit yang lalu masih di Singapura, sekarang udah di Jakarta bilangnya ini ya. You can speak she was in Singapore atau I was in Singapore ya. Jadi ini yang adverb ya, keterangan tempat. Jadi adverb itu bisa keterangan tempat. Lalu diikuti noun, kata benda. Nah, ini contohnya. She was a student ya. Jadi di sini profesi. Jadi student bisa teacher, bisa dokter dan sebagainya ya. Dia berupa profesi ya. Jadi pakai was. Ini kamu ucapkan kalau nanti kamu sudah lulus dari YMI. Kalau sekarang nggak boleh. Sekarang kamu bilangnya I am a student ya. She is student, they are student. Itu sekarang. Tapi nanti kalau sudah alumni, sudah lulus dari YMI, kamu boleh bilang ini, I was a student of SMK YMI ya. She was a student of SMK YMI ya. Nanti ya kalau sudah lulus boleh ngomong ini ya. Jadi ini subjeknya bisa diganti. Yang pakai was apa saja, yaitu subjek I, ini diganti she atau he, atau ini diganti dengan it ya. Sedangkan kalau yang pakai were itu yaitu you, they sama we. 3 ya. You, they, we. Sisanya pakai was ya. Oke, so far understand? Sejauh ini sudah paham? Bisa kita lanjut? Ya, kamu bisa buat contoh yang lainnya ya. Jadi kalau tadi kamu lapar, I was hungry, sekarang udah kenyang berarti ya. I was tired, tulisannya tired, bacanya tired ya, capek. Capeknya tadi, sekarang udah nggak capek lagi ya. Atau misalnya dulu kamu gemuk, I was fat. Nah, berarti sekarang udah nggak gemuk lagi. You are now slim ya. You are slim ya. Oke, ya. Nah, jadi ingat. Jadi kalau kamu memakai kata ini, to be ini, ingat ya. To be ini hanya diikuti oleh adjektif, kata sifat yang punya lawan kata. Bisa diikuti adverb atau kata keterangan tempat. Bisa juga noun diikuti oleh profesi. Menggunakan ini was dan were. Tapi kalau dia diikuti verb ya, verb ini
Ya, you have to remember there are two kind of verbs ya in the past, yaitu regular yang beraturan cukup ditambah dengan akhiran ed atau d saja. Ya, seperti tadi dance berakhiran e cukup tambah d saja. Atau irregular, tidak, regular beraturan, tidak beraturan, verb kata kerja, dia kata kerja yang tidak beraturan, berubah. Drink, drang, see, saw, seen, eat, eaten, ya. Nah, itu harus hafal itu ya. See, saw, seen, go and gone. Nah, harus hafal itu. Dulu ibu juga ngapalnya gitu. Oh, satu hari hafalin see, saw, seen. Apalagi drink, drang. Wah, artinya apa itu? Oh, itu sampai tua. Seperti ibu nanti kamu masih hafal ya. Jadi kalau hafalin tuh masih muda, seumur kamu nih. Nanti sampai setua ibu gini, insya Allah masih hafal. Jadi ibu yang keluarin ini hafalan ibu dulu waktu sekolah seperti kalian. Drink, drang, see, saw, seen, eat, eaten, swim, swam, sing, sang. Nah, itu satu kelompok, sing, sang, menyanyi ya. Jadi tolong mulai sekarang yang masih belum hafal perubahan kata kerja dari verb 1 ke verb 2, tolong ditambah lagi ya kosakatanya ya. Oke, paham ya? Oke, good. Kalau sudah paham, kita lanjut ke bentuk kalimat berikutnya, yaitu negatif ya. Bentuk kalimat negatif, negative sentence. Lihat contohnya. Negatif, nah ingat sama kayak present tense kemarin ya. Negatif untuk bentuk simple past tense, past harus diikuti kata bantu ini, did ya, did. Kalau present kemarin kata bantunya do dan does ya. Mana yang pakai do? I do, they do ya, we do, you do. Kalau does, she, he, it, ya itu sekarang pakai does. Sekarang saya tidak belajar di sekolah karena kamu belajar di rumah. I didn't. Nah, kalau lewat ya. Kalau yang sekarang I don't study at school. Tapi kalau misalnya kemarin do dasnya diganti pakai did. Ya. Misalnya hari ini kamu datang ke sekolahan. Ya. Berarti belajarnya di rumah kemarin. Jadi kemarin kamu bilang I did not go to school ya. Kita lihat, jadi rumusnya ada subjek, ada kata bantu did, tambahin not menyatakan tidak, did not bisa disingkat didn't. Lalu infinitive verb. Infinitive verb itu kata kerja bentuk pertama, base formnya. Ya, verb one ya. Infinitive verb bisa diganti dengan verb one. Ya, baru ditambah dengan objek. Ya. Kita lihat contohnya dari atas ini. We did not atau we didn't. Nah, kalau tadi kan we attended ya. Tadi kan kalimat yang positif we attended. Nah, begitu ke negatif ya, kalau pertama tadi kamu hadir nonton ke festival. Nah, sekarang ternyata kamu tidak nonton, maka pakai not. Notnya dibantu kata bantunya apa? Did. Kalau sudah ada kata bantu did not atau didn't, maka kata kerjanya kembali ke asal, yaitu namanya ini infinitive verb atau verb one, kata kerja pertama, yaitu aslinya attend ya. Kalau tadi attended, karena attended nggak ada did not, tapi kalau ada did, didn't, maka akhiran ed-nya hilang. Jadi we didn't attend, we did not attend the festival last week. Contoh kedua tadi positif, we drank ya, we drank. Nah, ternyata kamu belum minum ya, tadi pagi belum minum kamu, jadi did not atau didn't ya, didn't, tidak minum. Nah, minum karena sudah ada did, maka kembali ke verb asal, infinitive atau verb one, yaitu drank asalnya dari drink. Jadi we did not atau we didn't drink coffee this morning ya. Atau kamu tadi belum sarapan, ya tadi pagi jam 7 belum sarapan, tinggal ganti aja we didn't have breakfast atau we didn't eat ya. Atau semalam belum belajar, misalnya semalam belum belajar, we didn't study English last night ya. Jadi
saya belum belajar bahasa Inggris nih semalam gitu ya. We didn't study English last night. Ya, terang waktunya. Objeknya English, terang waktunya last night, tadi malam. Ya. Jadi kalau kamu menyatakan tidak dalam bentuk negatif ini bisa memakai dua ini. Ya. Kalau yang beraturan akhirannya hilang, attended jadi attend karena sudah ada did. Nah, kalau yang tidak beraturan dari drank menjadi ke asalnya yaitu drink. Ya, ingat. Bagaimana nih Bu supaya ingat terus? Ya dipraktekin. Pertama, kalau misalnya ini nulis saja, sering nulis saja. Apa yang kamu omongin nulis di buku ya. Kalau Ibu dulu gitu. Wah, saya mau ngomong ini nih. Tulis di buku ya. Buat coret-coretan. Nulis ya. Saya tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. I didn't belajar study English last night. I didn't eat. Saya nggak makan nasi goreng semalam. I didn't eat. Gampang, pakai verb one aja karena sudah ada didn't. I didn't eat fried rice last night. Ya, I didn't go to school last night because I studied at home. Nah, kamu bisa ngomong gitu Kak Ibu nanti kalau udah pintar ya. Karena sering. Jadi kemarin nggak belajar di rumah. Kemarin belajar di sekolah karena belajar di rumah ya. Jadi bilang I didn't study at school because I studied ya, belajar di rumah because I studied at home ya. Jadi buat ngomong, kalau kamu buat ngomong masih ragu-ragu, tulis di kertas, di buku, ngomong apa aja dengan bentuk ini. Tidak ya, verb one. Kalau positif tadi verb two. Kalau verb one, kalau ada did pakai verb one ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian yang contoh kedua berikutnya, ya bentuk kedua yaitu yang pakai to be tadi. Tadi pakai was dan were ya. Nah, karena tidak tinggal tambah not. Notnya kan tidak. Nah, ingat was were diikuti apa? Oh, diikuti kata sifat, kata keterangan, kata benda. Nah, kita lihat contohnya. Kalau tadi kamu bilangnya she was absent yesterday. Oh, mereka nggak absen kok, hadir kok. Tinggal tambahin not. She was not absent yesterday. Ya, dia tidak absen kemarin. Ya, oh kemarin dia nggak di Singapura. She was not in Singapore ya, karena dari kemarin udah sampai di Jakarta ya. Jadi di Singapurnya mungkin seminggu yang lalu. Jadi she was not in Singapore yesterday. Jadi kemarin sudah ada di rumah ya. She was not a student. Nah, tadi yang Bu bilang, kalau kamu nanti sudah lulus dari SMK IMIK, kamu boleh ngomong gini. I was not a student of SMK IMIK. Ya. Jadi udah alumni, bukan lagi murid IMIK ya. Jadi sekali lagi, yang penting bahasa Inggris itu dipraktekkan. Ya. Kalau enggak kayak orang berenang, latihan teorinya, gaya-gaya berenang, gaya dada, gaya kupu-kupu, ya. Tapi nggak pernah praktek di kolam renang, cuman belajar teorinya aja. Ya kapan bisanya berenangnya, ya. Sama aja kayak orang nari aja di lapangan, ya, pakai gaya kupu-kupu, gaya dada. Orang joget itu namanya ya. Nah, tapi dipraktekkan kolam renang terus. Nah, baru dia bisa berenang. Sama dengan bahasa Inggris. Jangan hanya belajarin teorinya saja, tapi begitu kamu paham, praktek buat ngomong. Ya, harus itu. Kalau enggak, you can do it. Speak English well. Ya, jamin itu. Kalau kamu enggak praktekin, has gone, hilang. Ya, enggak dipakai, udah hilang deh, enggak akan hafal. Tapi kalau kamu pakai terus, buat ngomong nih ya, dipraktekin. Ibu dulu juga gitu. Ibu dulu sampai ngejar-ngejar orang bule ya di Blok M. Dulu ibu kalau pulang sekolah dari sekolahan tuh jalan ke terminal Blok M deket. Sana ngapain ngejar bule, mau praktek ngomong bahasa Inggris. Ya, dia ngerti nggak omongan ibu? Terus omongan orang bule itu ibu ngerti nggak? Itu karena pengen bisa ngomong bahasa Inggris ya. Nah, kamu juga gitu, praktekin lah di rumah ya, sama teman atau siapapun ya. Oke. Ibu harap sampai sini kamu paham. Sekarang kita lanjut ke berikutnya.
Bentuk yang ketiga yaitu pada interrogatif. Interrogatif itu bertanya ya, kalimat tanya. Oke, kita lihat kalimat tanya. Kalimat tanya dan negatif itu selalu memakai kata bantu. Tadi kata bantunya cuma satu ya, did ya. Kalau present tense 2 kata bantunya do dan does. Kalau sekarang, saya tidak minum sekarang. I don't drink the milk. Ya, sekarang. Kalau tadi pagi minumnya sekarang, tadi pagi nggak minum. I didn't drink the milk. Ya, selalu pakai kata bantu. Pokoknya yang namanya negatif, interrogatif bertanya selalu pakai kata bantu. Kata bantunya apa nih? Oh, dia bentuknya present. Oh, pakai do does. Oh, ini bentuknya kita belajar sekarang pas, bentuk kelampau. Oh, cukup satu kata bantunya yaitu did. Nah, sekarang kita lihat untuk bentuk interrogatif. Bentuk interrogatif ini mudah, dia seperti kalimat positif tinggal ditambah akhiran did di depannya. Ya, jadi ingat tadi kalimat positif ya. Kalimat positif kayaknya tadi contohnya I attend atau we attend, they attend atau I went to school yesterday. Tinggal di depannya ditambahin aja. Ya, tambahin did nih. Did, terus baru subjeknya, baru keterangan waktu infinitive verb. Infinitive verb ingat selalu verb 1 ya. Baru tambahin objek ya. Kita lihat contohnya. Tadi kalau di atas kan kalimatnya we atau they bisa ya. Attended. Nah, kalau sekarang karena di depan udah ada did, maka kalau udah ada did maka kata kerjanya attend-nya pakai verb 1 tanpa akhiran di belakangnya ya. Attend asli. Did they attend the festival last week? Did you attend the festival last week? Did you eat? Ya, apakah kamu makan nasi goreng? Did you eat? Apakah kamu minum susu tadi pagi? Did you drink the milk this morning? Ya, apa saja tanya aja ke temennya. Ya, kamu tadi bawa buku nggak? Did you membawa apa? Bring. Did you bring the book? Bawa buku nggak sih tadi? Ya, buat ngomong. Jadi apa yang sudah dilakukan tadi dengan diawali yaitu kata bantu did kalau bertanya ya. Nah, kalau kata bantu did di depan ini seperti ini contoh kedua tadi ya. Tadi si drank. Kalau bertanya kata bantunya di depan, jadi positif tadi tinggal tambahin did aja. Did she drink? Ingat, kalau sudah ada did, maka kata kerjanya menjadi verb 1 lagi ke asalnya. Drank jadi drink. Did she drink coffee this morning? Did she eat? Did you eat? Ya, bread this morning? Makan roti nggak tadi pagi? Ya. Jadi untuk bertanya dengan did. Nah, kata tanya diawali dengan kata bantu did ini jawabannya cuma 2 macam, yes atau no. Kalau yang atas, did they attend the festival last week? Apakah mereka menghadiri festival minggu yang lalu? Nah, kalau jawabnya iya ya, yes they did. Yes they did. Kalau tidak, no. No they didn't. Kalau tidak belakangnya pakai not. No they didn't. Jadi jawabannya butuh 2 jawaban ya. Nah, kalau mau tanyain pakai di mana? Di mana kamu bertemu Pak Yoga? Nah, tadi kan bilang bertemu Pak Yoga kemarin gitu ya. Nah, tanya di mana ketemu Pak Yoga kemarin ya. Bertanya kan di mana, apa di mana? Where ya. Where did? Nah, tinggal tambahin aja sini di belakangnya. Where did? Di mana? Where did you? Boleh you, boleh they. Bertemu verb 1 meet. Kalau verb 2 tadi met ya. Ini verb 1 meet. Jadi where di sini pakai tambahin where did you meet Mr. Yoga? Yesterday. Nah, kemarin. Di mana ketemu Pak Yoga kemarin? Oh, I met. Jawab nih. Meet-nya jadi met. I meet. Jadi met. I met
Mr. Yoga at school yesterday. Jadi saya ketemu Pak Yoga kemarin di sekolah, ya. Jadi kapan? Kalau kapan? Pak kapan? When. Tinggal tambahin saja ini sebelum did, tambahin when. When did you meet? Meet ya, verb 1. When did you meet Mr. Yoga? Ya. Tuh. Yesterday. Kalau yesterday boleh nggak? When kan kapan, jadi nggak ada ya yesterday-nya. Jadi when did you meet Mr. Yoga at school? Kapan kamu ketemu Pak Yoga di sekolah? Oh, yesterday. Kalau jawab singkatnya, kalau jawab lengkapnya, I met Mr. Yoga at school yesterday. Ya, karena when jadi jawabannya yesterday, ya. Berapa lama kamu belajar bahasa Inggris? Berapa lama? How long? How long? Kembali sini, how long did you belajar apa? Study English. How long did you study English? Ya, buat ngomong, ya. How long did you go to school? Udah berapa lama kamu ke sekolah? Ya. Oke. Contoh yang kedua pakai was were ya. Was were. Tadi was were diikuti apa? Adjective, adverb, dan noun. Kita lihat contohnya. Dibalik, tadi si was, sekarang dibalik was-nya yang di depan. Was she absent yesterday? Apakah dia absen kemarin? Kalau iya, yes she was. Kalau tidak, no she wasn't. Ya. Was she in Singapore? Apakah dia di Singapura yesterday, kemarin? Yes she was, atau no she wasn't. Was she a student? Apakah dia murid? Kalau sekarang masih murid ya jawabnya yes she was. Tapi nanti kalau udah alumni, udah lulus, no she wasn't, ya. Atau no I'm not. Kalau nanti ya, no I wasn't, ya. Kalau sudah lulus, ya. Jadi ingat, kalau mau ditambah dengan keterangan waktu juga gampang. Contohnya ini, was in Singapore, ya. Jadi misalnya tanya kapan, when, ya. When was she in Singapore? Kapan? When was, kapan dia ada di Singapura, ya. When was she in Singapore? Ya, misalnya last week, minggu yang lalu. Sekarang sudah di Jakarta, di Indonesia, ya. Jadi diulang-ulang ya, dipelajari ya. Jadi nanti kalau lupa-lupa lagi, dilihat-lihat lagi nih yang sudah Ibu terangkan. Jadi jangan lupa harus dipraktekkan ya. Nanti di rumah dipraktekkan kalau sudah paham. Oke, next we go on to the next contoh. Di sini catatan ya. Sudah bermacam-macam contoh tadi, bentuk positif, negatif, interrogatif. Sekarang Ibu kasih catatannya, yaitu yang diikuti was were tadi adalah diikuti adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Contohnya apa? Absent, lawannya present, ya. Big, besar, lawannya apa? Small. Large, smart, ini semua ada lawan katanya ya kalau adjektif. Adverb itu keterangan apa saja, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Apa keterangan waktu? Misalnya last night. Keterangan tempat, at school. Kelebihan kelebihan ini. Jadi kayak tadi Singapura itu tempat, waktunya kapan? Last week dan sebagainya ya. Contohnya ini, on Monday, waktunya, tempatnya tadi Singapura ya. Terus yang diikuti kata benda, itu berupa benda, table. Ya, benda-benda yang ada di sekitar kita semuanya ya. Atau berupa profesi, student, doctor, teacher dan sebagainya. Oke, ya. Ibu harap kamu bisa memahami ya, lalu dipelajari terus sampai paham betul dan dipraktekkan. Don't forget,
you have to note it in your notebook. Jangan lupa dicatat ya di buku ya. Karena apa? Catatan itu mengingatkan kita. Jadi kalau kamu lupa, wah, daripada lihat video ibu lagi, kemudian lihat catatan. Oh iya nih pasten begini ya, negatifnya, positifnya, interrogatifnya ya. Jadi jangan lupa dicatat di buku ya. Nanti kalau kita ada pertemuan, kita praktekkan yang sudah kita pelajari. Jangan lupa catatannya di bawah yang sudah ibu berikan ya. Oke, I hope you will understand about that I have already explained it ya. Jadi saya harap kamu sudah paham apa yang sudah saya berikan. Don't forget to learn it, pelajari, and practice it at home, dan praktiskan di rumah. Oke, mudah-mudahan kamu be success in the future ya, sukses di masa yang akan datang. Jangan lupa, you must be diligent, harus rajin ya. Jadi orang sukses itu kuncinya rajin dulu ya. Okay, thank you for your attention and for watching, and we hope we will meet again in the next lesson. Okay, thank you, goodbye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.